Kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam channel kita, Jejak Langkah. Pada kesempatan ini, jejak langkah yang ingin saya telusuri adalah jejak langkah Pak Adi Triharso yang sudah saya perkenalkan. Beliau adalah notaris kawakan di Jakarta, gitu kan ya. Tapi saya tidak akan bicara tentang kenotariatan karena itu ada sisi tersendiri yang saya lakukan. Saya kenal sama Pak Adi ini sudah sekitar 15 tahun. Ya, 15 tahun. Tapi efektif mungkin sekitar 10 tahunan. Efektif artinya saya sering ketemu gitu kan ya. Hari-harinya bagaimana gitu kan ya. Saya jadi akrab. Satu hal yang saya catat yang penting saya share ke kawan-kawan kesempatan kali ini adalah Pak Adi ini sering banget neraktir saya makan. Saya dalam hitungan saya rasanya ikut membayarin Pak Adi makan itu nggak sendirian, dalam konteks rame-rame paling juga 2-3 kali begitu ya. Selebihnya Pak Adi semua, selalu Pak Adi yang bayar gitu kan ya. Apakah Pak Adi itu selalu punya uang di kantongnya? Wallahualam juga kan, manusia sih saya kira sama-sama saja kan, kadang-kadang dia nggak punya uang. Pak Adi, Ya. terima kasih mau diajak ngobrol. Sama-sama, Pak. Saya kepengen jawaban terhadap pertanyaan itu. Pertama kali saya tahu Pak Adi, saya ajak untuk Bangun kita neraktir makan agar orang mau datang ke musola. Ya, betul. Itu pertama kali. Betul. Dan Pak Adi bilang, ya oke. Saat itu maksud saya, sekali ini Pak Adi yang neraktir, lain kali saya yang neraktir, ganti-gantian begitu. Ya. Tapi setelah jalan lama-lama saya lihat, loh, kok ini dominan dikuasai oleh Pak Adi. Pak Adi terus yang bayar. Pak Adi terus yang mendrop makanan. Dan ternyata itu tidak hanya di musola. Di pergaulan kita di luar, Pak Adi juga begitu, saya lihat. Bener nggak kesimpulan saya, Pak Adi itu suka traktir itu, Pak Adi, gimana? Iya, betul. Suka traktir mungkin ada perasaan, mungkin, maaf ini bukan ria. Kalau saya traktir orang, hati saya jadi senang. Aha. Ikut senang selain lillahi ta'ala, mungkin ada, ya mungkin ada kelebihan rezeki ya. Iya. Oh, ya udah saya akan traktir gitu. Iya. Kita buat di musola atau kita lagi main sepeda. Tapi niat tuh udah saya yang bayar deh, nggak apa-apa. Pada saya membayar, lihat teman-teman senang, saya ikut senang. Jadi apa? Menimbulkan apa? Suasana hati saya senang. Iya, iya. Bukan maksud ria, bukan berarti juga saya ingin traktir, tapi saya mendikte Anda ya, nanti kalau saya punya ide harus ikut saya gitu. Enggak. Iya, saya tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada Tanpa pamrih ya? tanpa pamrih. Ikhlas saja. Iya. Iya. Artinya paling juga yang didapatkan oleh Pak Adi itu adalah rasa senangnya pada diri Pak Adi sendiri. Iya, bukan bangga, Iya. tapi apa ya? Perasaan happy gitu. Iya. Bukan, oh, aku udah traktir, bukan Iya. jadi oh bangga nih udah traktir. Enggak. Seperti tegal saya, kok itu lancar amat sih gitu. Tapi Sama dengan ibu-ibu nyediain makanan, kalau makanannya tuh habis gitu kan ya, berarti enak, dia seneng. iya, itu. Gitu kan kira-kira kalau begitu kan ya. Jadi memang kalau dalam Islam itu Pak Adi ya, memberi itu sebetulnya menerima. Iya. Gitu kan ya. Iya. Jadi kalau Pak Adi menyenangkan orang, sebetulnya kita tuh menyenangkan Di diri situ. kita sendiri juga. Iya. Gitu kan ya. Tapi mohon maaf Pak Adi, secara teknis kan itu juga ada urusan mengeluarkan uang. Iya. Apa kantong Pak Adi selalu berisi uang? Gimana? Ya alhamdulillah ya. Ada lah kalau buat traktir masih ada aja. 100-200 ribu ya. Masih alhamdulillah. Kalau rame-rame makan orang 10 gitu kan ya, masing-masing satu porsinya tuh 10.000 kan, cuma 100.000. Ya masih terjangkau, masih di kantong masih ada lah. Iya. Tapi itu Pak Adi, memang kesiapan untuk mengeluarkan itu, gitu kan. Pak Adi sudah punya sejak kecil, dapat dari orang tua,
lingkungan, atau bagaimana ceritanya kok begitu? Waktu kecil ya belum ya, karena uangnya terbatas. Kemudian pada saat memulai karir tadi seperti menjadi pegawai notaris itu kan ya masih nggak gitu banyak. Tapi ya traktir juga, traktirnya dalam skala kecil ya. Iya. Ngebayarin traktir dalam arti kecil. Nah, setelah jadi notaris kan, ya alhamdulillah adalah sedikit, lebih sedikit. Iya, kan? iya. Tapi nggak tahu kenapa, bukan pamer, tapi yuk pas makan, udah saya yang bayar gitu. Iya. Saya duluan gitu, udah nggak apa-apa saya yang bayar gitu. Ada Pak Adi, pengalaman kalau saya pribadi, ada pengalaman saya itu memang dulu itu tidak bisa makan sendirian. Oh ya. Kalau makan sendirian tuh nggak enak banget gitu tuh, nggak kemakan rasanya. Jadi saya harus ngajak orang makan, gitu kan ya. Nah itu pengalaman, jadi orang itu menjadi alat katakanlah, menjadi alat bagi saya untuk nemani saya makan. Lalu di mata orang saya lalu neraktir, gitu kan. Okay. Ada kondisi yang kayak gitu nggak? Iya pernah. Kalau kan saya kadang makan nggak sama pegawai, terus ya itu suka ngajak temen sini ke kantor yuk. Ke kantor kita makan siang. Iya. Terus terima kasih dia. Enggak, gue terima kasih kan gue udah lo nemenin makan gue. Selera juga bisa jadi lebih enak. Iya. Makan itu. Terus selain lebih enak, terus ada teman ngobrol kan. Adalah paling saya juga bisa dapat ilmu dari dia kan. Makan bersama kawan-kawan sekalian, bukan hanya kenyang, curi ilmu juga. Dari ngobrol itu Pak Adi bisa mencuri ilmu, gitu kan ya? Iya. Jadi nggak kerasa oleh saya, ilmu saya diambil oleh Pak Adi gitu. Iya. Begitu juga. Jadi kita sebetulnya kalau pengen dapat ilmu banyak, antara lain sering-sering neraktir, sering-sering ngajak orang makan, gitu kan ya? Jadi ngobrolnya itu ada manfaatnya. Betul. Gitu kan ya. Pak Adi tidak punya pikiran bahwa Allah juga memang menghukumkan, katakan gitu kan ya, membuat aturannya memang begitu. Kalau Pak Adi ngasih orang, menyenangkan hambanya, apalagi dalam bentuk makan, maka Allah senang. Karena Allah senang, dia lalu balik dalam bahasa kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi, lalu rezeki Pak Adi ditambah lagi. Ada pikiran yang kayak gitu, Pak? Enggak sih, jadi ya udah, saya tetap pokoknya saya lakukan yang senang gitu. Kadang kemarin juga dari Lebak Bulus ada ibu-ibu baik sama ibu saya lagi sakit. Terus agamanya lain, bukan Muslim gitu. Tapi dia orang baik sama kita. Terus saya turun, ibu buat beli gula 100.000. Artinya dia bukan Muslim, tapi dia udah baik kok, tetangga sama ibu saya gitu, suka ngobrol. Terus dia lagi duduk itu udah pensiun kan, agak sakit, mungkin 70-an teman. Ini bu buat beli gula, saya turun 100. Iya, jadi ngasih makan ke orang lain atau mentraktir orang lain itu yang terbaik memang betul-betul tanpa pamrih. Iya. Bahkan terhadap Allah pun. Iya. Jangan kita berharap Tuhan memberi. Ngambil kalkulator. Iya. Ngambil kalkulator, kalau saya bersedekah sekian, dapatnya? Nanti dapatnya sekian kali sekian. Itu kan berarti berbisnis sama Allah kan? Itu hitungan. Betul. Tidak ikhlas kan? Iya, ini nggak ikhlas. Menjadi punya pamrih gitu kan ya? Ini yang harus dikembangkan. Apakah di lingkungan bisnis Pak Adi juga begitu? Sebagian ya, ada maksudnya teman-teman sesama notaris atau bisnis dengan enggak di Pak Adinya sendiri. Pak Adi umpamanya mentraktir teman bisnis, gitu kan? Iya, kadang-kadang yang mentraktir makan siang ya, untuk mentraktir makan siang. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, artinya Pak Adi juga melanjutkan kebiasaan sebetulnya ya, dari hari-hari Pak Adi. Kebetulan ada konteks bisnisnya, gitu kan ya? Ada konteks bisnisnya. Jadi itu bukan merupakan satu instrumen utama Pak Adi dalam berbisnis. Kan begitu kan ya? Pak Adi mengandalkan yang lain. Sebab banyak juga saya dengar Pak Adi, orang kan kalau mau dapat proyek umpamanya, itu neraktir yang pemilik proyek kan gitu kan, traktir. Itu kan jadi tidak ikhlas kan? Dia bertransaksi. Transaksi. Sebetulnya gitu. Ini kawan-kawan yang saya dapatkan dari Pak Adi,
kebiasaan atau kegemaran memberi makan kepada orang lain itu memang harus bulat, ya, murni memang menolong orang, menyenangkan orang gitu kan ya, bukan untuk semoga orang tuh berbaik untuk saya gitu kan. Image saya baik sebagai itu, oh Pak Adi orangnya baik sekali gitu kan, enggak gitu kan maksudnya gitu kan ya. Terhadap kawan-kawan atau orang kayak saya lah. Saya kan udah pensiun Pak Adi. Kantong terbatas kan. Nah, terhadap kondisi yang keterbatasan seperti itu menurut Pak Adi bagaimana baiknya? Ya kan, artinya gini, keterbatasan traktir kan nggak harus dalam bentuk uang. Ya kadang kan kalau misalnya contoh Pak Tarmizi, ayo undang-undang yuk. Di rumah kan ada buah-buahan atau ada apa? Pisang ya. Ayo ke rumah. Kita ada ngobrol, kita udah lama nggak ngopi. Kan Pak Tarmizi bisa sediakan pisang. Itu kan teman-teman juga senang. Ya kan dalam arti ya sekedar pisang direbus atau pisang buah murni kan teman-teman juga senang kan untuk diajak ngopi, diajak itu udah alhamdulillah dapat pisang gitu kan. Iya. Itu kan bentuk apa ya? Penyenangan terhadap orang lain juga kan. Iya. Saya senang ngopi-ngopi di rumah Pak Tar dapat pisang. Terus Pak Tar juga senang kan. Teman-teman udah pada senang nih gitu kan. Kalau dari saya melihatnya seperti itu, Pak. Artinya tidak harus kita wujudkan dalam bentuk uang, ngajak makan ke restoran gitu. Restorannya harus restoran mahal, menunya menu favorit. Nggak harus begitu kan Pak ya? Kita bisa melakukannya sesuai dengan kondisi masing-masing. Betul. Contoh Pak Adi itu contoh itu fiktif. Kalau di rumah itu ada pisang umpamanya, kopi ya, di semua rumah orang ada kopi barangkali itu. Ngajak teman ke rumah, ngopi yuk. Gitu, sekadar pisang goreng ada sih umpamanya gitu kan ya. Itu bisa dilakukan dengan cara kita mengundang orang ke rumah kita untuk makan bersama meskipun hanya pisang. Baik Pak Adi, kita lanjutkan. Mentraktir orang tidak harus diartikan mengeluarkan uang di dompet. Gitu kan ya. Pak, bisa nggak kita tarik ke agama? Kan kita suka dengar dari ustadz. Mentraktir itu kan sama dengan sedekah, Pak. Iya, betul. Sedekah itu kan juga bisa dalam bentuk senyum. Kan senyum. Jangan ada orang datang ke kita, muka kita udah langsung cemberut. Iya, betul. Ini mau minta uang barangkali ini. Gitu kan ya? Iya. Jadi mentraktir dalam bentuk senyum juga bisa dilakukan. Iya. Ada pengalaman nggak di Pak Adi dalam hal mentraktir ini umpamanya? Apa anekdot atau sebuah pelajaran yang hati-hati kalau kita melakukannya atau bisa jadi niat kita baik lalu hasilnya malah jadi jelek umpamanya itu. Ada pengalaman nggak yang kayak gitu Pak Adi? Selama sini sih enggak ya, kalau minta traktir tetap ya senang, kemudian tanggapannya ya positif. Gitu. Itu berarti memang Pak Adi lepas. Jadi ikhlas memberikan apa adanya. Jadi kita tidak perlu menilai orang. Di pinggir jalan itu, di lampu merah itu kan ada orang minta-minta Pak Adi ya. Nggak usah dihitung lah. Itu ada organisasinya. Ada orang kaya di belakangnya. Nggak usah. Kalau ada kesempatan mau ngasih aja. Betul. Terserah berapa ngasih, kan begitu kan caranya Pak Adi ya. Saya punya guru Pak Adi. Guru saya itu kalau ada orang datang ke rumah dia, pertama kali yang dia tanya, sudah makan belum? Kalau belum makan disuruhnya makan. Gitu kan, suruhnya orang dapur jadian makanan umpamanya gitu. Dan memang kalau guru saya itu di mejanya itu selalu tersedia paling tidak air minum, gitu kan. Jadi air minum tuh otomatis. Apa saran Pak Adi terhadap lingkungan kita dalam rangka menggalakkan kepedulian kan sebetulnya ini kan, kepedulian kepada orang lain dalam bentuk makanan, gitu. COVID-19 kan
2 tahun itu antara lain menyadarkan kita harus berbagi. Betul. Nah, apa saran Pak Adi? Ya, mungkin gini, sarannya kepada masyarakat umum bahwa kalau ada rezeki ya menyisihkan sebagian. Memang sih kalau gampang, kalau lagi ada sih ya nggak apa-apa, tapi kan kita juga terbatas gitu. Artinya ya nggak apa, satu bungkus nasi pun itu kan sudah bermanfaat. Iya. Ke lingkungan yang terdekat, misalnya kita belum bisa beli di luar, kita masak, sisakan satu bungkus nasi beserta lauk, itu kan kita bisa kirimkan ke wilayah kita yang terdekat untuk diberikan seperti itu, Pak. Iya, baik sekali. Kawan-kawan sekalian, Pak Adi ini antara lain teman saya yang mempelopori di musola kami, memberikan makanan gratis itu pada bulan Ramadan. Ramadan ya. Ramadan. Kita teruskan pada tahun-tahun berikutnya. Lalu kawan-kawan saya yang lain lalu membuat bentuk lain, yakni memberikan makanan bungkusan pada Jumat pagi. Ya. Jumat berkah. Jumat berkah. Jumat berkah. Berapa punya lah? Punya 5 bungkus, punya 10 kotak gitu, berapa saja. Atau kalau kayak di tempat kita itu Pak Adi, kan ada mahasiswa yang mondok di musola gitu kan ya. Tidak selalu mahasiswa itu punya uang umpamanya gitu kan ya, bisa diantar nasi 1 bungkus gitu kan. Kalau dia kebetulan udah makan, nanti untuk makan berikutnya. Bagi anak-anak mahasiswa itu kan nggak masalah. Kalau Pak Adi mungkin terganggu gitu kan, makan dapat jam 12 padahal sudah makan, itu nggak bisa dimakan untuk nanti malam. Tapi kalau mahasiswa kan nggak ada masalah juga kan. Saya kadang-kadang kalau kepepet gitu, saya antem juga. Jadi selalu saja ada jalan untuk bersedekah, untuk berbuat baik, yang bahasa kitanya mentraktir. Dan itu perlu dibiasakan Pak Adi ya? Iya. Sejak kapan Pak Adi mulai membiasakannya itu? Mungkin ya setelah kerja ya, setelah ada penghasilan, setelah mendapat gaji ya dari tadi pegawai notaris, ya adalah sebagian yang tadi itu, selain ya ada sedikit mentraktir, kadang ada yang datang kemudian memberikan yang kita bisa temui. Ya, baik. Ada tip dari teman saya, kalau habis gajian katanya keluarin sedikit. Nah, gitu umpamanya kalau gajiannya itu 1 juta, keluarin umpamanya 5.000. Keluarin untuk orang lain. Betul. Jangan seperti orang kampung saya Pak Adi. Kenapa? Orang kampung saya itu zaman dulu gitu kan ya, duku atau durian rontok dari batang, dari pohonnya, masukkan ke keranjang, ditaruh di pinggir jalan. Lalu dibeli oleh orang ketika mobil lewat. Ditanya kepada yang punya buah-buahan, duku atau durian kamu tadi kemana? Udah laku belum? Udah laku. Dapat berapa? Ya cuman 100.000 dapatnya gitu. Jadi 100.000 itu dinilai sedikit, gitu kan ya? Itu artinya kita tidak berterima kasih, tidak bersyukur karena sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak contoh yang lain, orang dengan penghasilan yang kepepet, mungkin 50.000 satu hari, masih ada loh Pak Adi, orang kawan-kawan yang punya penghasilan 50.000 satu hari, tapi tetap juga bisa disisihkan. Umpamanya disisihkan 2.000, gitu kan ya. Tukang parkir, tukang cleaning service di airport, umpamanya dikasih 2.000 kan, bagi dia bermanfaat. Jadi bukan nilainya, bukan bentuknya. Dari Pak Adi kita dapatkan kebiasaan itu perlu dipupuk, dikembangkan dengan berbagai cara. Yang penting kita senang mengerjakannya, ikhlas gitu. Selebihnya serahkan kepada Allah. Ta'ala ya. Ya, baik Pak Adi. Terima kasih sekali dapat ngobrol tentang hal-hal enteng tapi berguna saya kira. Amin. Lain kali Pak Adi kita lanjutkan lagi. Saya kepengen ngobrol di rumah ini secara lebih dalam, karena yang bisa kita gali dari Pak Adi pasti banyak sekali. Jangan lupa kembali lagi ke channel Jejak Langkah pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.